Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Wa qawluhu inna hadza Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ketika Pak Sam minta judul saya sedang sibuk. Saya sedang ada di Jogja sampai terlupakan. Begitu diminta lagi, wah sudah saja judulnya ini, orang-orang yang berhak menerima waris. Bukan karena bapak-bapak, maaf ya, Pak ibu-ibu sudah mau mewariskan gitu. Tapi kan urusan meninggal mah ya, bahkan ada meninggal bareng-bareng gitu. Bahkan ada kasus ini, ada yang tanya sama saya, Pak Ustadz, kira-kira bagiannya berapa? Dia semangat sekali mau belajar. Sampai saya katakan, saudara itu tidak dapat bagian, esoknya tidak ada lagi. Dan ini sebetulnya baru tahap pertama, ayat 7 Quran Surat An-Nisa ini. Siap semuanya ada 7 ayat, ada 8 ayat dalam Quran Surat An-Nisa gitu. Saya ambil dari buku ini, buku saya. Jadi saya juga pada saat itu daripada buat makalah, lebih baik dari buku aja ini. Sebenarnya dari buku ini ada beberapa halaman tapi diringkas. Ini juga mau diringkas tadinya dari 2 halaman, wah tidak bisa. Sebab nanti kalau tinggal hanya dalilnya itu tidak dapat dipahami. Dan ini makalah yang matang. Jadi kalau bapak-bapak mau berlanjut ya, mempelajari ini, bukunya ada tinggal 7 sebelah sana di belakang. Masalah waris ini adalah masalah sensitif, sebab masalah harta. Dan banyak orang yang mewariskan masalah. Kita sudah bahas ya ketika di masjid sebelah sana ya. Jadi nasihat untuk calon mayit saat itu saya menjelaskan itu, kira-kira ini siapa saja yang harus mendapatkan waris. Dan ini kelanjutannya. Ini pembahasan pendekatan tafsir. Kita ambil dari salah satu ayat, kemudian kita bahas. Ayat yang kita ambil Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7. Billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍah. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita juga ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
Di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan itu akan memperjelas masalah. Abu Syekh Ibnu Hayyan Al-Asfahani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kaum jahiliyah tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya yang masih kecil, juga tidak mewariskan kepada anak perempuannya sehingga mereka dewasa. Ada seorang sahabat dari golongan Ansor bernama Aus bin Sabit wafat. Ia meninggalkan seorang istri, 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian datanglah 2 orang anak paman Aus bernama Khalid dan Arfatah. Mereka mengambil semua harta warisannya. Kata istrinya kepada mereka, nikahi kedua anak perempuanku. Tetapi mereka menolak. Lalu istri Aus mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, saya tidak tahu harus bicara apa. Sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Khalid dan Arfatah. Jangan kalian ambil sedikit pun dari harta warisan itu, karena telah turun ayat yang menerangkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berhak atas warisan orang tuanya. Kemudian berturut-turut ayat-ayat tentang warisan turun, ya. Berturut-turut turun ayat-ayat tentang warisan. Beliau pun menetapkan bagi istri yang ditinggalkan mendapatkan 1/8, sisanya untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Itu sabab nuzul gitu. Jadi zaman jahiliyah itu siapa saja yang berkuasa. Malahan nanti ada ibu tiri yang diperebutkan oleh anak-anaknya, Pak. Jadi ibu tirinya masih muda gitu, lebih muda dari anaknya gitu. Si bapaknya meninggal gitu. Ini bagian siapa? Bapak mau tetangganya tidak kebagian. Kemudian ternyata di kita juga masih banyak orang yang tidak berhak menerima warisan, tapi dia mengambil warisan. Maaf ya, saya pernah ke Padang. Bapak Palembang ya? Ada orang Padang di sini? Nah, Bapak bisa ceritakan di Padang warisan bagaimana, Pak? Menurut adat sana? Oh, tidak apa ya? Oh ya. Padahal Padang itu adat Basandi Sara Basandi Kitabulo. Saya pernah diskusi di sana, Pak. Ketika akan menikahkan, ternyata adatnya banyak. Padahal adatnya harus Basandi Sara dan Sara Basandi Kitabulo. Jadi Kitabulohnya tidak dipakai. Itu hanya slogan saja. Katanya ini, ketika saya tanya-tanya di sana selama 5 hari, jadi yang berhak mendapat warisan itu adalah saudaranya. Di sini justru saudaranya tidak dapat. Jadi yang mendapat warisan itu adalah istri, anak, hanya itu. Saudaranya tidak dapat. Nanti untuk bagian ibu, bapak dan yang lainnya, kerabat yang lainnya itu ada. Tafsir mufradat. Nah, di sini ada kata-kata arijal. Bentuk jamannya rojul. Artinya laki-laki. Kata ini sering digunakan untuk laki-laki dewasa. Tetapi semua ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud adalah anak laki-laki, apakah dia itu masih bayi atau sudah tua. Jadi warisannya sama. Malahan nanti ada yang belum lahir lagi. Tidak tahu lahir laki-laki atau perempuan, 2 atau 1, masih hidup atau tidak. Itu banyak masalahnya, Pak. Demikian juga kata An-Nisa, yang dimaksud adalah setiap perempuan berapapun usianya. Di sini ada kata-kata taroka, mimma taroka di atas itu. Taroka artinya meninggalkan. Yang dimaksud adalah harta atau hak yang semula milik seseorang.
Karena orang itu meninggal, maka harta atau hak itu menjadi peninggalan. Dalam bahasa fikih disebut tirkah. Tirkah itu kita artikan warisan. Jadi bahasa Indonesianya warisan, padahal warisan itu bukan. Jadi tirkah ya dalam bahasa fikihnya. Kemudian di atas juga ada kata-kata al-walidan. Diambil kata-kata walada yang artinya melahirkan. Walidan atau walida ini dalam bahasa kita disebut orang tua. Maksudnya adalah ayah dan ibu. Karena itu kadang-kadang kita harus memperjelas arti. Masa orang tuanya tidak dapat warisan? Nah, dalam bahasa waris harus jelas. Masa ibu bapaknya tidak dapat warisan? Beda orang tuanya. Kan bapak juga bisa, saya juga orang tua. Itu harus dapat warisan. Karena itu disebutkan di sini bahasa Arab itu bukan orang tua, tapi ibu bapak. Ibu bapak, bapak ibu. Ayah dan ibu di sini bolehlah. Ibu dan ayah juga. Yang melahirkan bukan yang mengurus, ibu dan ayah angkat, dan anaknya juga anak angkat. Anak angkat dapat warisan tidak? Tidak. Tapi ada anak angkat yang dapat warisan. Itu yang anaknya disesar. Iya. Ada yang tanya, Ustaz, anak angkat dapat warisan? Itu. Waktu lahirnya gimana? Disesar, katanya, oh dapat. Sebab itu anak angkat ya. Karena itu dalam bahasa waris ini harus jelas. Harus jelas. Ada kata-kata mafrudon diambil dari kata-kata fardu yang artinya ketentuan atau wajib atau kewajiban. Sebagian ahli bahasa menegaskan bahwa kata fardu mempunyai arti lebih dari kata wajib. Salat yang 5 waktu pun disebut salat fardu selain salat wajib. Masih banyak orang yang mengaku muslim tetapi tidak mau berhukum dengan aturan ini dengan alasan merasa tidak adil, padahal bagian-bagiannya ditentukan langsung di dalam Al-Quran. Berbeda dengan zakat yang presentasinya ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah, kalau itu warisan ditetapkan bagiannya dalam Al-Quran. Kalau zakat tidak. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut ilmu ini dengan al-faraid. Sebagaimana sabdanya, al-hiqul faraidu bi ahliha fama tarakatil faraidu fa'aula rajulin dzakarin. Sampaikan al-faraid kepada ahlinya yang berhak. Apa yang tersisa dari al-faraid itu maka untuk para lelaki yang dekat hubungannya dengan si mati. Lirijali nasibum mimma tarokal walidan. Nah ini ayatnya. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak. Bagi laki-laki yang masih bayi atau sudah tua, misalnya kakek-kakek, tapi dan dia masih punya ayah kan? Ayah begitu? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan berpikir Kan'an itu kira-kira usia 50 tahun, Bu. Kan'an? Kalau kita berpikir kan Kan'an itu kira-kira 40, 50 ya. Padahal ayahnya sudah hampir 1000. Jadi kira-kira Kan'an itu usianya karena 800 tahun. Sebab Nabi Nuh sendiri usianya 1000 kurang 50 begitu kata Quran. Ada saudaranya lagi siapa? Saudara Kan'an teh? Pasam siapa? Sam. Apanya Sam? Sehingga anak-anaknya banyak menghuni daerah Yordan, Palestina, Suriah. Makanya tempat itu disebut Syam. Nah, itu dalilna surat Al-Isra.
Bagi laki-laki yang masih bayi atau sudah tua yang mendapat sebagian tirkah dari ayahnya yang meninggal. Demikian juga dari ibunya yang meninggal. Ayat ini menjadi penjelasan bahwa usia anak itu tidak menjadi ketentuan untuk menerima tirkah. Dan sama bagian laki-laki yang kakaknya dan adiknya sama. Kakaknya sudah menikah, adiknya baru brojol. Itu dapat warisan yang sama. Harus sama bagiannya antara adik dan kakaknya, walaupun kakaknya sudah dewasa sedangkan adiknya masih bayi. Ayat ini pun menegaskan bahwa yang paling berhak menerima warisan adalah anak. Wal akrobun, demikian juga bila yang meninggal itu kerabatnya. Dalam ilmu faraid, laki-laki yang berhak mendapat warisan ada 15 orang, kalau perempuan 10. Yang paling dekat hubungannya dengan mayit seperti anak dan ayah akan menghalangi hak yang lainnya. Kalau anak ada, nah yang lainnya terhalangi. Ayah ada, yang lainnya terhalangi. Ini urutannya. Satu anak laki-laki, ini semuanya laki-laki. 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan tidak dapat. Apalagi anak perempuan dari anak perempuan. Ayah, kakek dari ayah, kakek dari ibu tidak ada. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. Ini yang disebut anak laki-laki itu kaitannya dengan mayit semuanya. Ya. 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki dari laki-laki sekandung. 8 ini adalah anak nomor 5. 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 9 anak nomor 6. Nah, anak nomor 7 tidak. 10 paman saudara laki-laki seayah sekandung dengan siapa? Dengan ayah mayit. Jadi paman dengan ayah mayit, ya. Saudara ayah mayit. Anak paman, saudara laki-laki ayah sekandung. Yang tadi itu ya, Kholi dan Al-Fatah itu anak paman. Anak paman. Anak saudara itu mah bukan anak paman. Anak paman, saudara laki-laki seayah Kandung. Nah ini 12 anak siapa? Anak 10 ya. 13 anak 11. Suami lelaki yang memerdekakan mayit. Jadi jika si mayitnya itu dulu hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh seseorang, dibeli, dibebaskan seperti Bilal oleh Abu Bakar. Ketika Bilal tidak punya keluarga, sedangkan beliau mempunyai harta, maka Abu Bakar dapat warisan. Demikian juga ketika hamba sahaya masih dimiliki, kemudian tuannya itu punya harta banyak dan tidak punya keluarga, hamba sahaya masuk warisan. Tapi itu jarang terjadi. Ini para bapak ada yang protes? Nggak ada ya. Sebab semuanya juga anak, Pak. Ya. Bapak-bapak semuanya anak dapat warisan. Dari siapa? Ya. Dari ayah, ibu. Walin nisa'i nasibum mimma taraka walidan. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak. Perempuan pun berhak mendapat warisan dari ayah ibu jika mereka meninggal dan meninggalkan harta. Sama saja apakah anak itu masih balita atau sudah dewasa. Haknya sama dengan anak laki-laki, tetapi bagiannya yang berbeda. Jadi haknya sama, bagian yang berbeda. Bagi anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Itu pada ayat yang lain. Pada ayat yang keberapa itu ya. Wal akrobun, dan kerabatnya. Yang dimaksud dengan kerabat adalah seperti yang di atas.
Demikian pula bila yang meninggal itu kerabat dekatnya, ia berhak mendapat warisannya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Perempuan yang mendapat warisan ada 10 orang. Kalau tadi laki-laki ada 15. Ini dalam hadis semuanya. Dalam sebuah kasus mereka tidak mendapatkan sama rata, tetapi tergantung kedekatannya kepada si mayit. Malahan ada yang terhalang oleh ahli waris laki-laki. Misalnya saudara perempuan tidak berhak menerima jika ada anak laki-laki liarnya. Kedasa huruf. Saudara perempuan tidak berhak menerima jika ada anak laki-laki. Anak siapa tuh? Anak siapa? Anak mayit. Mereka adalah anak perempuan. Anak perempuan mayit ini. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak dari anak perempuan. Ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu. Nah, bedanya. Kalau tadi mah kakek dari ayah saja. Nenek dari ayah itu siapa ya? Nenek dari ayah, ibunya ayah ya, dan ibunya ibu. Saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri perempuan yang memerdekakan si mayit. Mimma qalla minhu au kasura nasiba mafruḍo, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ini tidak bisa dengan metode asrama, tidak harus dibaca. Jangan menganggap enteng karena alasan hartanya sedikit. Sedikit apalagi banyak, warisan itu tetap harus dibagikan. Sebab bagian-bagian itu merupakan ketetapan dari Allah. Allah lah pemilik harta yang sesungguhnya. Jika seorang mati, maka harta itu menjadi milik Allah. Dia pula yang harus menentukan pembagian itu, karena milik Allah. Andaikan si mayit itu meninggalkan utang, maka harta miliknya digunakan dulu untuk membayar utangnya. Jika habis, malahan kurang, maka yang mempunyai kewajiban membayar utangnya adalah ahli waris. Kalau tidak dibayar, itu tidak akan masuk surga. Makanya jangan punya utang. Biasanya yang di komplek banyak utang kan. Tapi di sini udah pada lunas ya. Ya. Kecuali bila ada orang lain yang bersedia menanggungnya. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Tapi kan di komplek mah kalau meninggal bebas ya. Ya gitu ya. Ya gitu. Enggak juga. Jadi, BTO bagaimana bacanya? BTN itu bayar tapi nyicil teh. Jadi singkatnya BTN. Adapun waktunya harus sesegera mungkin. Nah, ini Pak. Sesegera mungkin dengan mengindahkan suasana yang sangat mendukung dengan cara musyawarah. Mulai dari mengidentifikasi harta si mayit, menaksir harga, dan mufakat pembagiannya di atas kertas dengan saksi orang ketiga yang memahami ilmu paroid. Biasanya ustad nu dipanggil teh, tapi ustad tara bagian. Saya pernah justru dimarahi. Kenapa? Ustad ini tidak adil katanya. Pembagian itu tidak didasari dengan kebutuhan sebagaimana pada ayat-ayat selanjutnya. Ini makalah sudah beres. Tapi masalah banyak. Tentu ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ya, ini masalah waris. Warisan itu kata Rasulullah, ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama hilang nanti.
dan tidak banyak orang belajar ilmu waris. Tidak banyak. Saya juga pernah membuka itu pengajian tentang bab waris, yang datang hanya sedikit. Tapi tiba-tiba ada yang datang, Pak Ustadz, saya mau belajar. Bapaknya kergering. Yang kedua, memang belajar politik liar, Pak. Dan saya selalu ditelepon, bukan selalu ya, kalau ada masalah itu baru ditelepon, tak Ustadz teh. Jadi kalau tidak ada masalah, Ustadz terhadap bejaan. Jadi kalau ada masalah, Ustadz bagaimana ini pembagiannya? Baru Ustadz dipanggil. Bahkan saya pernah dipanggil atau diundang, Ustadz, ini ada warisan 1M. Punya uak saya 1M pada tahun 90-an lah. Itu berapa ya sekarang itu? Pokoknya harga rumah pada saat itu 200. Ketika ibu belajar rumah di sini berapa dulu? 30-an. Apa? 6 jutaan rumah? Iya. Tahun 80 ya. Tahun 90 berapa? Saya buat rumah tahun 90 itu 9 juta. Sekarang kalau rumah itu ditaksir jadi 750 juta. Nah, karena itu dalam hal ini kita harus tahu tanggalnya. Dia itu bukan ahli waris, sebab si mayit itu tidak punya anak, tapi punya saudara. Saudaranya punya anak. Ketika sakit tidak ada yang mengurus kecuali anak saudara. Dan si mayit itu menulis surat wasiat, ini rumah untuk kamu. So, Pak kumaha tah. Kemudian saya dijanjikan akan dapat sekian. Ya. Tapi sekian itu tidak sampai tahun 1 juta. Dari samiliar tetah. Itu ada pejabat juga, ya pejabat TRW. Ini wasiat tidak sah. Berarti 750.000 hilang ya. Sebab saya bagiannya segitu. Ini kan tanda tangan beliau, kata si anak itu. Iya, wasiat itu harus ada saksi. Apalagi sekarang mudahnya pakai film ya, di shot gitu. Harus ada saksi. Dan saksinya ahli waris. Juga ada orang ketiga yang tidak terkait dengan warisan. Kalau terkait dengan warisan repot, Pak. Biasa urusannya antara bagian. Terjadi merena kabi. Sebab warisan itu jadi milik saudara. Sebab kita tidak punya anak, tidak punya suami, yang berhak adalah saudara-saudaranya. Jadi ibunya yang dapat. Ada saudara laki-laki. Itu sama saya itu desa salaman, Pak. Ketika bagi waris itu. Ini aja terus. Itu kebagian. Itu desa salaman, Pak. Bahkan duduknya juga, wah. Pokoknya mah beda. Tapi keputusan saya, justru saudara laki-laki ini paling besar. Ya anjir usah itu. Bisa salaman dah. Ya, bapak lebih besar sebab saudara laki-laki itu mendapat 2 bagian dari saudara perempuan. Kalau anak ini gimana? Ya, dikarenakan bapak paling besar, saya menasehati bapak berewe. Sok sabaraha mah gitu. Kadang ulah 1 juta teuing sebab anak ini yang mengurus almarhum.
Tah gitu Pak. Barangkali ada kasus bapak ibu yang warisannya belum dibagi dari orang tua. Itu harus segera. Sebab dalam Al-Quran jelas sekali ancaman makan harta waris. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Surat naon teh? Al-Fajr. Coba lihat itu. Surat Al-Fajr ayat berapa tuh? So, baca artinya. 17. Apa? Ma? Ayat berapa? Coba artinya. Baca artinya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dibaca artinya saja. Ya. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Terus. Dan kamu tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Ya, terus. Dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurkan atau yang halal dan yang haram. Satu lagi. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan berlebihan. Ya, gitu. Ini ancaman dari Allah. Cara membagi warisan itu ada pada ayat 8. Ada caranya. Tapi sebelum sampai sana, apakah ada pertanyaan? Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi semua kan warisan yang ada warisannya Pak. Sekarang kok warisan berupa hutang, itu apakah yang menanggung bisa disamakan dengan itu Pak, yang dapat warisan yang nggak berhutang itu? Seperti umpamanya anaknya 3, 1 laki-laki 2 perempuan, hutangnya 1 ya. Nanti yang anak laki ini bayar 500 juta, anak perempuan 250 juta, elang gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bagian terakhir ya. Andaikan si mayit itu meninggalkan utang, maka harta miliknya digunakan dulu untuk membayar utangnya. Jika habis, malahan kurang, maka yang mempunyai kewajiban membayar utang adalah ahli waris. Jadi ahli warisnya juga dihitung dari bagiannya. Ya, yang laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Iya. Karena itu jangan menyusahkan anak. Jangan mewariskan tak. Sebab kasihan anak bayi. Kan bayi laki-laki sama ya dengan kakaknya yang sudah menikah, yang sudah punya pekerjaan. Jadi masalahnya kita jangan punya utang lah. Kalau punya utang juga kira-kira nanti dari hasil warisan bisa dibayar itu. Kalau tidak, Rasul sendiri tidak mau menyolati orang yang punya utang. Dan nanti di akhirat tetap saja dia itu dihitung. Kepada siapa dia punya utang? Misalnya A punya utang kepada B. Dan ahli warisnya tidak tanggung jawab. Sekarang yang punya utang jadi siapa? Ahli waris ya. Ya. Nah. Jadi ahli waris kan? Ahli warisnya tidak mau bayar. Ada yang tidak kasus seperti itu? Banyak. Dan nanti si B itu yang punya harta, dan anak-anak itu akan diperhitungkan oleh Allah. Harta pahala anak-anak atau ahli waris itu ditahan oleh Allah sehingga dibayarkan dengan pahala kepada si B. Itu juga kalau lunas. Kalau tidak lunas, dosa si B dilimpahkan kepada ahli waris. Kasihannya. Makanya harus jelas. Silakan, Pak. Ya.
Kalau ada warisan berarti adik laki-laki dapat. Ya. Kalau sekarang sebaliknya, kalau punya utang, nah apakah itu menanggung juga saudara laki-laki? Iya. Saudara laki-lakinya menanggung. Jadi berkaitan ini ya. Jadi pertanyaannya kalau Bapak Boris begini, bukan saudara laki-laki. Seseorang punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan dia punya saudara laki-laki. Kemudian seseorang yang tadi itu meninggal, maka saudara laki-lakinya yang harus menanggung utangnya. Repot juga ya. Kalau kita tidak tahu saudara kita punya utang ya. Sebab pembagiannya nanti 2/3 untuk anak perempuan dan 1/3 untuk saudara laki-laki. Begitu ketentuannya. Sok mun pae tahun ini akan utang. Biasa. Tetapi nanti diperhitungkan sebab orang ini sudah menyusahkan orang. Si ayang meninggal itu kan menyusahkan orang. Ya, menyusahkan orang. Kalau menyusahkan orang nanti pahalanya juga akan dilimpahkan kepada saudaranya. Pebelit Pak, Bu, di itu deh. Tapi jelas, tenang we. Allahumma sari wal hisab. Beres sekaligus. Mau dihitung-hitung. Makanya kita harus punya saudara yang baik. Suruh dia menikah dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan supaya kita tidak kebagian warisan, kan tidak ya? Karena terhalang oleh anak laki-laki, biar mereka saja yang menanggung. Aduh Pak, jangan seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita menanggung. Sebab ada banyak kasus. Ada orang Depok datang kepada saya, Pak Ustadz, bapak saya itu pensiunan dari Taspen. Dia itu membuat sesuatu tapi tidak musyawarah dengan anak-anaknya. Meninggal. Itu utangnya 60 juta tahun 2005. Dia itu bikin kontrakan belum selesai, hutang teh ka material. Siapa yang harus menanggung hutangnya? Anak-anaknya. Ah masa saja itu kok masa aja. Jadi kalau bapak itu meninggalkan harta, siapa yang dapat? Tuh ya. Kalau warisannya mau tapi hutangnya nggak mau. Jadi kalau punya hutang harus ada istilahnya, jangan habis ya, justru ada barang atau borok yang dapat melunasi itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kasus, cuman lama-lama berbau kasus. Jadi Kasusah. Ini keluarga Wah ini meninggal suaminya. Kemudian. Nah, kita bicaranya begini. Seseorang meninggal, begitu. Ini karena kasus keluarga. Iya, jadi jangan menyebut jangan menyebut saudara. Seseorang meninggal. Jadi meninggalkan anak saudara, gitu kan? Kan uang. Jadi Wak ini meninggal. Kemudian tidak ngeh dengan warisan. Kita sampaikan warisan lah. Iya. Kemudian rumah itu ada satu, punya toko satu di Baibur. Nah, kemudian si ibu ini manggil saudara. Ibu itu siapa? Ibunya, suami istrinya. Makanya Pak, aduh. Datang, bicara Wak. Begini, untuk meluruskan, seseorang meninggal. Nah, nanti disebut istri. Istri siapa? Istri yang meninggal itu.
kita menyebut anak yang meninggal. Nah, istrinya sekarang ya. Istrinya masih hidup. Anak 3. Anak mayit ya. Anak mayit ya. Sebab nanti anak istrinya yang beda ya. Anak mayit. Kemudian kita kasih masukan. Ya. Wah, ini terpaksa bilang wah lagi nih kan. Wah, itu rumah gimana sama tuku? Ya mau dibagi aja. Nah kebetulan si Wak perempuan ini punya uang. Dibagilah itu anak satu, anak yang kedua, anak yang ketiga, uang itu dibagi 3. Pas dibagi 3, ini bukan waris ya Pak ya, kesepakatan mereka keluarga. Kemudian dibagi 3, yang besar beli rumah, yang kedua beli rumah, yang ketiga dia ambil uangnya meneruskan toko di Balubur itu. Nah rumah yang ditinggali sementara ditempati oleh ibunya. Oleh istrinya. Istri mayit. Istri mayit. Istri mayit. Nah, sudah berjalannya waktu, aman-aman saja. Nah, saksi pada saat itu saksi hidup saya dengan kakak saya, dengan pengurus tempat RW lah. Nah, itu saksi. Nah, saksi hidup yang satu sudah meninggal kakak saya. Ini tinggal saya. Nah, sekarang kenapa saya katakan berbau kado? Anak dari kakaknya ini menanyakan toko yang di Balubur. Iya. Pada saat itu saya berbicara lagi karena saya saksi hidup. Kita selesaikan aja. Ke waris lah, ahli waris gitu. Apakah ahli waris itu bisa nanti kami solusi atau gimana? Nah orang tuanya tadi udahlah, kan anak-anak dulu udah sepakat udah begini. Kalau bapak-bapak itu anak-anak yang dua tadi udah sepakat. Justru ini sekarang cucunya tadi, cucu mayit tadi yang mengenai toko. Ini yang jadi masalah sekarang mungkin saya ngasih solusi untuk mencari ahli waris. Karena ibunya sekarang sudah meninggal juga, istri mayit sudah meninggal. Istri mayit sudah meninggal. Susah juga ya. Tambah susah. Nah ini saksi hidup tinggal saya, gitu ini Pak Ustaz. Kebetulan saksi hidup yang kedua itu tinggal itu kan di Marga Informasi dia sudah meninggal. Karena itu, nah jangan sampai ada kasus lagi. Ya. Jangan ada kasus lagi. Ada kasus itu teh susah. Apakah pembagian itu pembagian waris atau bukan? Ya, yang kemudian anaknya laki-laki semuanya. Laki 2 perempuan 1. Tuh, kan beda. Laki 2 perempuan 1 harus dibagi 5 ya. Ya. Laki-laki 2, laki-laki 1 2, perempuan 1. Di sini saya jelaskan begini. Nah, di sini ya ada. Adapun waktunya harus sesegera mungkin dengan mengindahkan suasana yang sangat mendukung dengan cara musyawarah. Mulai dari mengidentifikasi harta si mayit, menaksir harga dan mufakat pembagiannya di atas kertas dengan saksi orang ketiga yang memahami ilmu faraid. Jadi yang wah gak ada kertas, mudah sekarang kalender aja dibalikin. Kan kosong ya? Wah, saya pernah itu. Pak Ustadz, kita jual kertas itu Pak Ustadz tidak ada persiapan. Apalagi alasannya, ini ada kalender, sok mau apa lagi? Gitu. Karena nampaknya orang ini menghindar. Karena itu harus dari awal. Ketika si A itu meninggal, tadi kan harus diidentifikasi harganya, ditaksir harganya. Sebab harga itu bisa berubah. Asalnya daerah ini, daerah X itu adalah produktif, tapi sekarang kena banjir, itu beda. Ditaksir semua dari awal lagi itu Pak. Ajak musyawarah oleh Bapak. Tapi awalnya itu Ustaz kesepakatan tadi waktu bagi uang. Iya. Nah, rumah yang ditinggalin itu ditempati dengan yang bungsu dari perempuan. Wah, itu tidak beres Pak. Iya, makanya ini sebetulnya pada saat itu udah kondusif. Iya. Setiap saya datang ke rumah juga nggak ada masalah, malah saya nanya gimana, aman. Nah sekarang justru cucu Iya. yang nanyain toko, kita toko
Aki. Nah, Nah, itu. ada hitam di atas putih? Itu ada. Saya Ada. saksi hidupnya. Ada disimpan? Disimpan. Ah, itu aja. Makanya saya panggil lagi ke ahli waris. Saya kemarin tuh konsultasi di orang siapa tuh, Pak Komar atau Pak ya? Iya. Pak Komar. Saya konsultasi itu kalau gitu ditaruh buku lagi. Iya. Dari awal lagi. Jadi yang ditinggalkan si A ya, si mayit itu berapa? Ditaksir pada saat itu berapa kira-kira? Atau tidak ditaksir pada saat itu juga taksir sekarang? Sebab ada kemungkinan seseorang mendapatkan 1 hektar itu yang lain mendapatkan 1/2 hektar tapi nilai NJOP. NJOP itu naon? Nilai jual objek pajak. Ada kemungkinan yang 1/2 hektar itu lebih mahal daripada yang 1 hektar karena ini lembur. Nah, setelah itu semuanya dikembalikan dari awal, terus dibagi. Ada itu, ada piro. Jadi mau kena gambar. Ini meninggal, seseorang meninggalkan 1 orang, 1 istri, 2 anak, laki-laki 1 anak perempuan. Nah, yang meninggal ini ketika dia meninggal ibu bapaknya masih ada tidak? Nah, itu. Kalau nanti masih ada ibu bapaknya dapat 1/6. Ya. Yang penting eta we ibu bapaknya. Ini istri dapat 1/8. Anak-anak 7/4 ya. Hartanya ada 1 M. Jadi ini dapat 1 miliar. Ini dapat 7 miliar. Yang 7 miliar ini dibagi 5. Kan? Aku diajar ngitung. Yang 5 ini kan ini 4 ya. 4 ini 1 jadi 5 gitu. Setelah ditaksir sehingga dibagi-bagi. Toko pada saat itu bukan toko yang sekarang, mungkin sekarang lebih maju tokonya. Ini rumah berapa taksir begitu. Kalau susah, makanya saya sebut sini taksir. Tidak pas ya naksir aja. Ya. Tidak pasti, tapi ditaksir kan? NJOP juga taksir. Taksir. Nah. Ini harus kembalikan di awal sih. Ya memang awalnya kita tidak kalau ini kan aturan waris ya Pak Ustadz ya. Awal itu ibunya itu karena punya uang kan dibagi. Uang itu dibagi ya itu dengan Iya, pembagiannya juga apa dibagi 5 atau tidak? Bagi rata ya, nah, itu tidak boleh. Beli rumah, yang kedua beli rumah, yang ketiga diambil uangnya teruskan toko. Tapi rumah yang ada ditempati sama ibunya. Kalau sudah begini ya kasusnya berembuk lagi ditaksir semuanya begitu, misalnya yang 2 orang ini baterainya ya begini ayah. Jadi sebetulnya kakak yang berdua ini sudah nggak ada masalah, ini cucu. Iya. Cucu itu ada hak nggak? Cucu tidak ada hak selama masih ada anak laki-laki, tidak berhak. Memang Pak, tanah sejengkal juga bermasalah. Pajagalan digugat oleh ahli waris, Masjid Agung digugat oleh ahli waris, Biadek digugat oleh ahli waris. Di Sumedang ada masjid yang akan dijual. Nah, kita yang ini ya kasusnya
kita kembalikan lagi semuanya, ditaksir semuanya berapa, sehingga apabila memang si anak ini lebih karena dibagi 3 itu, tanya 2 anak ini apakah mau merelakan atau tidak. Misalnya yang 7 ini dibagi 3 yang 7 ini, ya. Nah, ini merelakan tidak, sebab bagian anak perempuan jadi lebih banyak kan. Kalau tidak merelakan dihitung berapa. Nah, serahkan kepada yang 2 ini. Kalau 2 anak ini kakaknya ya atau saudaranya merelakan, udahlah kalau begitu untuk adik aja. Itu berarti tetap warisannya yang ini, tetapi kelebihannya diberikan. Dan anak-anak ini tidak ada hak untuk menggugat. Kemudian yang jadi masalah, ini meninggal, gitu kan? Ini meninggal, maka yang diwariskan dari 1/8 ditambah hartanya. Ya, gitu Pak ya. Yang lainnya ada ibu-ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, suami meninggalkan harta. Seseorang meninggal, Seorang meninggalkan istri. meninggalkan istri. Seorang. Iya. Ya kan nanti ada ya. Makanya Hartanya sudah diserahkan kepada anak-anaknya. Nah, istri itu dapat juga warisan biasa tanyakan itu saja. sebab saya sudah bahas ketika bagi waris, ya, ayah, ibu-ibu nuntut budak bisa wajib bapakna. Iya gitu. Ada 3 istilah. Ada waris, ada wasiat, ada hibah. Beda itu. Ketika masih hidup, itu hibah. Jika dia bicara begini, nanti kalau bapak maut, nah itu masuknya wasiat. Budak yatim dulu itu bere karunya minumnya, tapi istrinya yang curiga, jangan-jangan anak bapak. Tong curiga itu wasiat etama gitu. Jadi ketika masih hidup, misalnya anak sulung diberi mobil 1, ya. Anak yang kedua kasih rumah. Itu adalah hibah. Tetapi hibah itu harus persetujuan anak-anak semuanya. Dulu pada zaman Rasulullah pernah terjadi ada anak yang soleh bisa berak. Murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia terus ngaji, mengikuti Rasul gitu. Jadi ustad lah istilahnya gitu. Si bapaknya merasa terharu atau terapa? Sayang kan? Anak ini soleh, rajin ke masjid, rajin berjamaah. Kemudian ilmu pengetahuan agamanya lebih, dikasih sebidang tanah si anak ini. Saking solehnya anak ini bicara sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan harta ini dari ayah, sedangkan saudara saya yang 2 tidak. Orang mau berbeda. Mau kau ustad mana naon tuh urusannya ustad. Dipanggil lah bapaknya. Kemudian, apakah anak-anakmu yang lain setuju? Katanya, oh jelas tidak setuju. Ini mah supaya jadi perhatian saja. Mereka nu soleh gitunya. Rasulullah membatalkan hibah itu. Sok sanajan baong eta teh budak anjeun. Gitu kan? Nanti saya di sini di paragraf terakhir itu begini.
di bagian terakhir, pembagian itu tidak didasari dengan kebutuhan, suka dan tidak suka, atau kedekatan batin seseorang dengan si mati. Sebab ada kasusnya begini, anak laki-laki baung tenaun itulah nakal ya, ketika ayahnya sakit tidak pernah nengok, yang ngurus anak perempuan. Ketika dibagi waris, anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, kan gitu. Ya, makanya sakitnya 1 tahun. Si anak laki-laki itu nengok kayak gini aja gitu, Pak sana itu saya minta uang, nengok gitu. Kalau begitu caranya, ini cara ya, bukan untuk mengambil waris. Kasih anak perempuan itu, tetapi jangan banyak-banyak, sedikit saja tapi sering. Bisa nggak? Bisa kan? Iya. Kalau dikasih rumah jadi masalah ya. Ini kan dikarenakan kamu itu mengurus bapak bukan memberi upah, ini buat jajan 100.000 gitu. Ya Pak, itu kan hibah ya. Sebab kalau sudah jadi waris, bukan menghindari waris, bukan. Masa orang yang berjasa kepada kita tidak kita beri ya, apalagi anak berjasa itu, batu lagi diberi itu. Bukan untuk menghindari, ini untuk menghargai, gitu Bu ya. Ya, jadi itu termasuk hibah. Ya Pak, sekali lagi ya Pak ya, pertanyaan saya itu jadi harta seseorang sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Nah, si seseorang itu kan sudah isi sambung lah kalau sekarang deh. Ya. Nah, Tuhnya jabrige. isi sambung itu dapat bagian enggak yang saya tanyakan itu Pak? Maksud saya. Tapi istrinya kan? Iya. Ya. Istri mayit itu dapat bagian, itu aja. Apakah baru menikah atau sudah lama menikah? Dan bagiannya 1/8. Jika seseorang punya istri 2, itu 1/8 dibagi 2, jadi 1/16 ya. Itu ada yang protes, istri muda yang protes, istri tua yang protes. Kamu itu enak, baru 6 bulan, baru 1 tahun ya menikah, kamu dapat 1 miliar. Saya yang 40 tahun menikah dengan si bapak dapat 1 miliar juga. Enak itu kamu baru 1 tahun. Tapi dikarenakan istri mudanya cerdas, dia sarjana, ya enak ibu. Ibu itu kan sampai 40 tahun, kan saya kan 1 tahun. Ibu itu sudah menikmati hidup dengan suami, dengan si bapak itu 40 tahun. Saya kok baru 1 tahun. Jadi seharusnya saya lebih banyak. Itu gitu, lu pintar sama banyak. Pokoknya lah 1/8 dibagi 2. Jadi isinya dapat. Hibah juga apabila yang tadi tidak adil, maka harus dikembalikan lagi, diulang lagi hibahnya. Karena itu dipanggil anak-anak. Ain mah gampang atuh dina WA we. Bapak rek mere kanu bungsu. Itu. 1 henteu we gambar nu molotot dinya teh. Nu teu 1 ngacung. Gitu. Karena kan anaknya yang 1 di luar negeri, yang 1 di mana-mana ya. Kita pakai WA saja gitu. Gampang. Apa alasannya tidak setuju? Kamu itu sudah dapat ini, kakaknya dapat ini, tinggal si bungsu, imah ini ke si bungsu, yang lainnya sudah dapat misalnya. Tuh, ya, ada lagi? Ini sensitif sekali tuh, banyak pertanyaan ini. Nah, langsung saja Bu. Harta bersama itu seperti apa? Ya, harta gono gini.
Ini sebetulnya ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 30. Coba biasa. Nanti kalau ibu-ibu punya buku itu, tinggal buka halaman sekian. Beres. Sebetulnya harta itu milik ayat 32, coba 32 33 surat An-Nisa. Saya berjudul jangan iri hati jika bagianmu sedikit. Ini sangat menyentuh sekali ya judulnya. An-Nisa ayat 32 33. Artinya saja jangan kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagianmu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari hal-hal yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari hal-hal yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. iya. Itu 32. Itu 32. 33 sekarang. Ketiganya, untuk setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Berikan juga bagian kepada orang-orang yang telah mengikat perjanjian denganmu. Ya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, jadi begini. Seorang laki-laki itu hartanya apa yang ia usahakan atau yang ia dapatkan dari warisan atau pemberian, itu ya. Jadi si A mendapatkan harta dari warisan orang tua atau ibu bapak atau dari kerabat atau ditambah dari yang ia usahakan, ditambah kalau ada hibah dari hibah, itu hartanya. Dan itulah yang harus dibagi. Jika suami istri itu membuat rumah, kalau di sini tidak buat rumah ya, beli rumah ya. Kalau saya buat rumah, tidak beli rumah. Dihitung, ditaksir berapa persen dari harta suami, berapa persen dari harta istri rumah itu. Misalnya rumah ini ada hak istri 40% hasil penjualan perhiasan. Ketika dibagi, maka yang dibagikan itu adalah yang 60% jika seseorang suaminya meninggal. Ya. Karena jadi A dan B suami istri punya rumah. A itu laki-laki suami, B istrinya. Rumah itu 60% hasil bersama. Enggak, 60% harta suami, 40% harta istri. Ketika ditinggalkan jadi warisan, maka yang diwariskan jika si A yang meninggal, maka yang 60 itu. Yang 40 bukan? Hah? 40-nya enggak. Masih ada. Yang 40 kan milik istrinya. Milik istri. Ya. Itu hanya contoh. Mungkin saja terbalik. Karena si istri ini kaya dapat warisan. Nah, bahkan ini rumah warisan istri itu ya, perempuan itu kemudian direnov. Ini yang direnovnya hanya 30%, berarti 70% milik istri. Jika suaminya meninggal, maka yang diwariskan itu Yang mana? yang 30%. 30%. Jika istrinya yang meninggal, yang diwariskan adalah yang 70. Nah ini sebagai contoh ya, 40, 60, 30, 70 itu. Tapi ada tapinya. Jika suami kaya, istri harus ikut kaya. Kalau istri kaya. Istri kaya, suami tidak perlu kaya. Itu.
Ketentuannya begitu. Hasil usaha suami milik bersama. Hasil usaha istri milik istri. Tenang. Suatu saat istri saya pulang pengajian. Itu kami baru menikah. Kemudian simpen si itu. Saya tanya, ini dari pengajian, ya milik siapa? Kalau ya cenah bagian emak, boleh saya minta? Boleh, boleh. Kalau tidak, jangan dimakan. Haram itu. Saya sebutkan dan selanjutnya begitu. Ya, nah makanya ketika bawa dia saya tidak minta lagi, langsung saja makan. Sebab saya sudah menyatakan dan selanjutnya begitu. Iya, kan? Jadi sekali aja mintanya. Sekali aja. Pakai kaitan selanjutnya. Walaupun yang diminta itu mas kawin, itu ayat 4 surat An-Nisa. Makanya ibu-ibu harus menguasai surat An-Nisa. Sebab di sana ada hak. Jadi begitu ya caranya. Nah, karena itu ketika suami membuat rumah, padahal suami andilnya hanya 30%. Dihargailah pelayanan istri terhadap suami. Bapak sudah tua, sudah sakit. Yang 30% ini milik kamu aja. Begitu seharusnya. Seharusnya. Itu juga kalau istrinya satu. Sebab harus adil kan? Dalam Qurannya harus adil. Justru yang susah itu adilnya. Itu adil bukan pembagian cinta. Adil itu pembagian harta. Sebab cinta itu tidak bisa adil. Lales kadungora buah batu daya kolot. Emang keneh tadi itu. Nah atasna HS di numora ari nyatu di nu kolot. Jadi nah cenah atuh nyatu di dieu cenah henteu di numora teu ngeunah. Nah atuh sare di numora teu nyukolot teu ngeunah. Jadi pembagian harta itu adil ya. Bagian harta ini segini ya. Jadi rumahnya sama ya. Sama rumahnya sama? Sama? Sama, itu tidak ada masalah. Kalau tidak adil, walaupun hiji istrinya satu, wah itu berantakan. Ini istri yang 4 tidak jadi masalah. Jadi gitu ya. Pada suami, hargai pelayanan dan bakti istri. Entah hitungan, sebab mereka juga tidak hitungan. Kecuali jika mereka selingkuh. Cut. Ada dalilnya. Ya Anissa kene. Ada dalilnya di Anissa kene. Itu. Jadi nanti tidak ada bagian gono gini lagi. Itu makanya istri. Sebab ada suami yang kaya, istrinya orang biasa bukan kaya ya. Tidak memberi perhiasan. Ya, hanya pakaian saja. Kalau si istrinya sabar lagi, tidak begini. Orang lain kan pakai perhiasan. Dia tidak pernah minta kepada suaminya. Ada nggak seperti itu? Ada. Dan suaminya juga, kenapa tidak diberi? Gak minta, cenah gitu. Kurang ajar, tahu? Atau ngaku-ngaku murid Ustaz Rahmat, tuh. Pak Ustaz ada contohnya Pak Khadijah. Khadijah istri Rasul. Contoh yang mana? Oh iya, gitu. Etama istri mengasihi kepada suami sebab suaminya Rasul. Soleh suaminya, sholat malam tiap malam, silaturahim gitu. Kalau suaminya masih ya tidak soleh, masa harus dikasih? Karena itu ini rumah milik istri misalnya. Kalau si suami itu berbuat zalim terhadap istrinya dan menalak istrinya, kan ya gitu,
Silakan Pak, Bapak keluar dari rumah ini, sebab ini rumah milik saya. Kan sudah dikasih. Atau rumah ini hasil suaminya. Tapi kata suaminya begini, saya bagi 2 rumah ini. Kata suami yang bagel. Jadi kalau Bapak menikah lagi, mencerai lagi, Bapak keluar dari rumah ini. Bukan ini yang keluar. Sebab di sana ada hak. Istri. Ayat 4 lah, coba dibaca surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani amaria. Artinya coba dilihat artinya. Ya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh perelaan. Mereka menyerahkan sebagian dari mas kawin itu kepadamu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati pula. Iya, jadi di sini suaminya istrinya yang bagel ya seperti Khadijah tadi. Gitu. Sampai cenah gitu. Tapi ada juga kasus Pak. Jadi seorang janda kaya dinikahi oleh seorang pemuda guru muda. Saya pernah ke rumahnya, pernah bermalam di rumahnya. Saya tanya begini, aduh, ini jangan sampai terjadi. Mau cenah Pak Ustaz, da abdi teh cenah bogoh kapun bojo teh. Kan ada yang nikah ke nenek-nenek ya? Ada ya? Oh, viral begitu teh atuh. Hah? Berondong. Nah, itu suatu saat si laki-laki teh atuh. Itu usianya hampir sama dengan saya. Saya bicara sama istrinya, mau cenah pun lancik mah nyata itu teh suaminya tidak akan selingkuh Bu, bukan begitu. Saya tahu itu. Karena itu ibu jangan memberi banyak kepada suami. Usah mematahan itu balai. Saya dimarahin. Boleh ibu itu. Hah? Boleh ibu. Ya. Jangan kalau tadi kan Khadijah itu tidak pernah dimadu Pak. Iya. Setelah Khadijah meninggal baru Rasulullah itu. Kemudian saya ngaji lagi ke sana, begitu bertemu dengan saya nangis menyesal, saya dulu tidak mendengar Ustaz. Si bapakna ka mana? Di Nungora. Di Pasihan naon we ibu beli mobil. Jadi mobilnya dipakai aja berdua. Beli motor, rumah juga. Terus ibu dapat apa? Saya mungkin mau nyahokin ini ke Ustaz. Marukan Ustaz teh aya nu ngawayunya. Kalau di sana kan berikan dan nikmati itu ya sebagai makanan yang sukarela atau yang yang menyenangkan. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada satu kasus ya, suami istri dua-duanya bekerja. Waktu itu belum punya rumah, tapi ternyata si suaminya itu di PHK dapat pesangon bisa beli rumah. Nah, jadi rumah ini statusnya apa? Sebagai gonok ini atau rumah suami? Itu ditaksir. Tadi ditaksir ya. Kan suami istri bekerja. Ya. Itu ada saham istri berapa, saham suami berapa? Tidak ada itu, tidak ada. Dari istri tidak ada. Semua hasil pesangon itu. Oh, jadi rumahnya itu hasil pesangon itu milik suami. Iya, tetapi suaminya harus bagi dari dia ya. Coba masa suami kaya, istri tidak ikut kaya ya? Suami naik sedan, istrinya kena angkot, tentuin. Suaminya tidur di gedung, istrinya di luar, wah itu.
Makanya istri harus menikmati dan hargai itu perjuangan serta pelayanan istri. Istri itu tidak banyak bicara. Walaupun sakit, tidak bicara sakit kepada suami, kecuali memang sudah sakit bisa, terutama sakit hati. Mau nyarios, itu teh. Kalau istri yang sakit, suaminya mencetan tuh. Mana yang paling banyak mencetan, istri atau suami? Masa tidak dihargai? Ya. Istri itu tidak minta apa-apa, asal dihargai saja. Jangan sampai seseorang yang tadi meninggal, ya. Jadi istrinya dulu yang meninggal. Anak-anaknya katanya, "Ari si mama naon wae si mama mah teu bogana naon." Nu bapak kabeh oge. Gitu kok. Ternyata si suaminya menikah lagi. Baru 6 bulan meninggal si suami itu. Yang 6 bulan tadi dapat warisan 1/8. Sedangkan istri yang pertama itu tidak menikmati. Padahal reka sawah cikopina, mau ke kantor pakaiannya juga ya bersihkan sediakan. Dan ternyata warisan untuk untuk istri lebih banyak daripada untuk anak. Tadi istri berapa? 1/8. Anaknya 10. Jadi 7/8 dibagi 10. Itu anaknya. Sedangkan ini 1/8 kesurangan 6 bulan. Karena itu para bapak dari sekarang harus sudah hibah kalau mau menikah lagi. Ya, istri pertama sudah meninggal, hibahkan saja dulu kepada anak-anak, bukan untuk menghindari warisan. Lah koret lah ke budak teh. Banyak. Terus ahnya. Ada lagi pertanyaan? Wah, ini memang saya ini sedikit ya ininya makalahnya, tapi pertanyaan banyak. Ketika seseorang meninggal, saudaranya ada 8, tapi ketika dia meninggal tinggal 3, maka yang dapat warisan yang 3. Jika yang ditinggal itu adalah perempuan dan ada anak saudara laki-laki, nah ini tadi kan sini ada ya, mana coba? Anak saudara laki-laki sekandung, ya, dapat warisan. Jika tidak ada saudara laki-laki, ke atas deh, kudu digambar deh ya. Kamana teh itu? A meninggalkan 3 orang saudara perempuan, meninggalkan 2 anak saudara laki-laki. Ketika meninggal ini dapat 2/3.
Hanya ini ya, hanya ini. Ibu-ibu tidak ada itu, anak kan tidak ada tadi. Jadi ini dapat sepertiga. Ini laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau anak perempuan juga ada tidak di sini? Anak saudara, anak tidak ada anak saudara laki-laki, anak perempuan, saudara perempuan tidak ada. Yang dapat ini. Karena itu kita harus tahu kapan seseorang meninggal. Misalnya begini, terjadi kecelakaan suami istri. Suami meninggal di TKP, istrinya dibawa ke rumah sakit, baru 1 minggu meninggal. Maka istrinya dapat warisan dari suaminya, sebab dia masih hidup. Ya, itu. Karena itu yang 8 berarti semuanya 9 kan? Kan seseorang punya saudara 8, jadi 9. Oh. Ketika meninggal tinggal 3 saudara. Nah, ini dapat. Ini perempuan. Andaikan ini perempuan semuanya 2/3. Andaikan di sini misalnya, di sini ada 1 laki-laki, ya, 2 perempuan. Warisannya untuk ini semua. Ini tidak dapat. Karena ada anak saudara laki-laki. Ini dibagi berapa? 4 ya. Ya. Ini tidak dapat. Jika tidak ada saudara laki-laki, ini dapat. Walaupun ini bukan ayahnya. Ya. Ini bukan ayah ini. Itu ketentuannya. Ustaz, tanya lagi. Wah, ini bahasa yang nanya nih. Ada suami istri bercerai, tetapi belum sampai habis idahnya meninggal suaminya, gimana? Dapat warisan nggak istrinya? Tidak, karena sudah bercerai. Kan belum habis idah. Walaupun belum habis idah. Idah itu hanya memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk, yang lain tidak boleh. Jadi kesempatan yang paling besar adalah suami. Itu juga kalau istrinya masih mau. Ya. Dan rujuk itu tidak ada mas kawin lagi. Tapi kalau lepas masa idah, ya harus menikah lagi seperti biasa. Walaupun istilahnya di kita rujuk. Sebab yang memutuskan waris itu ada 3. 1, beda agama. 2, pembunuhan. 3, tidak ada ikatan pernikahan. Tetapi, banyak tetapi ya. Jangan mencerai istri muda ketika sakit dengan alasan tidak akan diberi waris. Durhaka. Walaupun itu desakan dari istri yang pertama. Cerai itu memeh maut. Tidak boleh, haram itu. Ceraikan istrimu sebelum mati. Oke, saya ceraikan kamu. Jujur cerai kita nu eta. Lu kalau ini Anissa itu terkait dengan pernikahan, dengan waris, hak perempuan. Ya, ada lagi? Ya. Yang dikatakan musibah itu bagaimana kalau seseorang yang meninggal bukan karena kecelakaan, apakah itu dianggap musibah? Musibah. Musibah juga. Jadi yang meninggal juga. Ya, musibah. Musibah. Kalau ada keluarga kita yang musibah, kita baca apa? Itu ayat 156 Al-Baqarah.
156. Al-Baqarah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ya. Dibaca artinya, Bu. 156 itu? Iya. Ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan. Jadi musibah itu bukan kecelakaan saja. Ayo celaka tuh maut, Bang. Celaka tuh maut. Ya mah teu celaka, Pak. Maut. Itu musibah. Jadi musibah di sana justru orang yang meninggal ya. Sebab di atas 153 itu, di 153 itu hilang harta, hilang jiwa, 153-nya. 154-nya. Walana bluan nakum bisyai'im minal khaufi wa ju'i 154 ya. Coba dibaca artinya, Bu. Jangan kamu mengatakan bahwa orang 15 terus ya, Bu. Setelah itu 155-nya. 55. kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan sampai kabar gembira kepada orang Ya. yang sabar. Sampai kehilangan jiwa ya. Ya. Ayo deh, coba diteruskan. Terakhir pengumuman terakhir. Kalau nanti ilmu warisnya sudah diangkat, ya agama masih ada. Nah, orang yang hidup di masa itu akan membagikan kan tidak sesuai dengan ilmu yang Iya. nah itu bagaimana? Itu tanda kiamat, Pak ya. Iya, kiamat. Kata Rasulullah, apabila diserahkan urusan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran atau kiamat. Jangankan nanti, Pak, sekarang juga ada. Kayaknya sekarang sudah deket-deket kiamat tuh, masa nggak jauhan. Jadi sekarang juga sudah ada yang membagikan warisan seperti kasus tadi, bagikan warisan bukan tidak berdasarkan aturan. Coba ayat 14 surat An-Nisa dibaca. Sebetulnya dari ayat 13 itu. Ya 13 14. Itulah hukum Allah, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya teh membagikan warisan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Lanjut ayat 14-nya. Siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar batas-batas hukumnya, pasti Allah memasukkannya ke api neraka. Ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang mengenakan. Dengan arti yang lain, siapa yang membagi warisan tidak dengan batas-batas Allah ini, dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya. So, Bu, marukan teh. Nya, mata, iya mah tidak perlu ditafsirkan, sudah jelas. Nanti apabila si kakaknya itu sudah kaya, adiknya miskin, adiknya perempuan, tetap saja si kakaknya dapat 2 bagian, si adik perempuannya yang miskin 1 bagian. Tapi di sana harus ada nilai sodako. Tah, geus dibagi warisan. Tah, ari akang geus boga imah, ieu pek mere. Itu sodakohnya lebih besar. Yang pertama terhindar dari api neraka, Kedua dapat justru pahala. masuk surga ya, ini dapat pahala. Itu kuduna teh.
Tidak bisa begini. Wah tuh gue cenah gitu kan. Ini harus begitu dulu. Saya pernah, ini yang terakhir ya. Saya pernah jadi lawyer tenang itu. Pengacara. Jadi ada kasus. Kasusnya banyak sekali tuh hartanya sampai 1000 tumbak. 1000 tumbak kan rumah pasam kira-kira 20 tumbak. Ya. Atau 15 tumbak tuh 20 lebih lah. Iya masalah ibu. Si itu yang tadi teh yang untuk anak-anaknya menuntut dari atas. Dia pakai pengacara. Yang satu lagi, abdi mah pengacara usaha dua cenah. Itu kunaon make saya pada mau dibayar teh. Sebab pengacara yang lain kan dibayar. Tah, eta ka usaha teh lah. Yang pada akhirnya kalah itu. Kalah. Yang layar katanya. Hah? Yang iya pakai lawyer. Dia kudu bayar ka lawyer deh. 1M. Kemudian kumaha Ustaz? Berikan kepada mereka 100 tumbak atau 200 tumbak. Nah jadi gitu cenah Ustaz. Sedekah kan. Diberi itu 100 tumbak. Dipakai bayar lawyer, dipakai bayar pengacara. Itu mau kapan? Abdi mah anu menang teu dibayar. Hebatna teh eta orang cerdas. Ya. Bukan hutang yang menang sakitu apa teh menang. Kan dibawa ke pengadilan juga tetap wanisme. Jadi tetap atuh menang 100 tumbak teh bro we ka pengacara gitu menang saha. Itu pengacara datang ke barat saya udah gini doang. Kan pengacara tidak mengatur begini Pak. Awas. Ayat dari yang surat Al-Baqarah 88. Nah, kita baca nama. Ya. Dan untuk lebih jelasnya, saya tadinya memberikan hadiah kepada WhatsApp, kata WhatsApp bahwa ada kebetulan masih ada di. Saya tambah satu lagi. Tadi ini terakhir. Satu aja. Ya, ya boleh. Maaf Ustaz. Ini ada seseorang sudah meninggal, punya tanah. Mungkin dan kalau dikatakan 2000 meter lah, gitu ya. Dia meninggalkan anak 9. Kalau tanah itu disepakati, 9 itu menyepakati, ya kita bikin kapling 9. Jadi dapat satu-satu. Itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Semua. Boleh mana? Anaknya laki semua ya. Laki-laki perempuan ya. Laki perempuan. Itu kan belum meninggal ya. Sudah ada yang meninggal perempuan. Bukan yang Oh sudah meninggal dua-duanya. Yang bagi siapa? yang membaginya siapa? Kalau sudah meninggal, yang membaginya siapa? Itu anak-anaknya aja. Oh, kesepakatan. itu tidak boleh. Boleh. Sudah boleh. Kalau sudah meninggal itu masuk waris. Waris. Laki-laki, anak laki-laki, dua bagian anak perempuan. Sudah masuk waris itu. Kecuali yang tadi saya terima, kemudian Kasihkan, sedekahkan. ada yang meninggal lebih dulu kan? Ini yang meninggal duluan. Itu anak-anaknya harus kebagian. Sebab ayahnya meninggal, ini masih hidup. Ya. Kemudian ini meninggal, ini dari barisan ayahnya untuk anaknya, dari ini untuk anaknya. Lah, nanti kita lanjut urusan pembagian. Ya, sebagai omong wadimah. Jadi beda karena warisan laki itu kan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu tambah bingung. Tapi dengan bingungnya itu, pusingnya itu adalah gerbang untuk mencari ilmu. Dan untuk jelasnya,
baca ayat 7 sampai ayat 14. Itu bab waris. Juga ayat 176. Itu bagian saudara. Ayat terakhir surat An-Nisa. Aku lupa lihada wa astaghfirullahi wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.